صلوا على رسول الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perindu ampunan serta ridha Allah Jalla Jalaluh. Ikhwatal iman rahimakumullah, jika kita lihat dalam surat An-Nahl ayat 96 sampai 97, maka akan terungkap rangkuman kehidupan di dunia ini. Jadi kalau kita bertanya tentang dunia ini, maka setiap orang akan menceritakan dunia ini sesuai dengan kerangka berfikirnya. Dia akan menjelaskan dunia ini sesuai dengan cara dia berfikir. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, jika kita buka dalam surat An-Nahl ayat 96 sampai 97, maka di situ Allah jelaskan tentang hakikat dunia, rangkuman dunia. Maka dunia ini bisa dirangkum dengan 3 kata. Yang pertama, hakikat dunia itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apapun yang ada di tangan kalian yanfad, akan binasa, akan hancur, akan berlalu. Lalu apa yang kekal? Tidak ada yang kekal kecuali apa-apa yang ada di sisi Allah Jalla Jalaluh. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa hakikat dunia yang pertama itu adalah dunia itu fana. Karena dunia itu fana, maka kita sebagai orang yang beriman harus menyadari tidak boleh terlena dengan keindahan dunia sehingga kita jauh daripada Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, ikhwatal iman, hakikat dunia ini, kata Allah dalam Al-Quran, walanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, sungguh aku akan membalas, memberikan kepada orang-orang yang sabar dengan balasan yang terbaik. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa dunia ini tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama kita hidup di dunia, Allah akan terus menguji kita, baik ujian itu secara pribadi, keluarga, atau ujian umat dan bangsa kita. Ujian pribadi, misalnya seseorang yang belum menikah diuji oleh Allah untuk mencari pasangan yang baik, dan itu ujian. Setelah mendapatkan pasangan, Allah berikan anak, ujian itu kemudian datang daripada anak kita. Setelah punya cucu, ujian datang dari cucu kita. Atau ujian umat kita ini sedang diuji oleh Allah Jalla Jalaluh. Apa ujian umat itu? Rasulullah katakan, sayati zamanun 'alan nas la yabqa minal islam illa ismu. Akan datang suatu masa, kata Nabi, di mana masa itu Islam tidak tersisa kecuali hanya nama. Umat Islamnya banyak tetapi tidak berkualitas, sehingga gampang dibodohi oleh orang lain. Allahu Akbar. Tapi ikhwatal iman rahimakumullah, kita mesti sadar dan mesti yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ketika Allah menguji kita, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita sabar dalam menghadapi gelombang ujian itu. Salah satu contoh misalnya, bukankah pertolongan datang ketika di puncak ujian itu? Nabi Ibrahim misalnya, pertolongan Allah datang kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api menghadapi Raja Namrud. Beliau di persidangan dinyatakan bersalah. Padahal secara logika tidak ada yang bisa membantah pernyataan Ibrahim. Dan begitulah berhadapan dengan penguasa yang zalim. Meski tidak bersalah tapi divonis bersalah. Tapi yakinlah wahai ikhwatal iman rahimakumullah, saat di puncak ujian itu
Allah akan hadirkan pertolongan Allah kepada kita semuanya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian hakikat dunia yang ketiga adalah man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang ketiga kata Allah, siapa yang beramal soleh laki-laki atau perempuan, maka akan aku berikan kehidupan yang baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hakikat dunia yang ketiga adalah dunia ini tempat kita berkarya, tempat kita beramal dengan ahsanu amalah, dengan sebaik-baiknya perbuatan, dengan sebaik-baiknya amal, sehingga amal yang terbaik itulah yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kita selalu berdoa kepada Allah dalam setiap solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabb, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kenapa kita harus mohon pertolongan kepada Allah? Karena dunia ini fana. Kita mesti mohon pertolongan kepada Allah agar kita tidak tertipu dengan keindahan dunia sehingga kita jauh daripada Allah. Kenapa kita harus minta pertolongan kepada Allah? Karena dunia ini tempat ujian, agar kita mampu melalui ujian-ujian ini dengan baik sehingga Allah mengapresiasi kita dengan pahala yang begitu besar. Kenapa kita harus minta pertolongan kepada Allah? Karena dunia ini tempat kita berkarya, tempat kita beramal. Mudah-mudahan kita bisa beramal dengan amalan yang terbaik, amalan-amalan yang bisa kita bawa pulang ke hadapan Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا 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 على